Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Reksadana adalah salah satu instrumen investasi alternatif yang bisa dibeli oleh investor pemula dan masih belum memiliki waktu yang cukup untuk belajar instrumen keuangan lainnya. Reksadana terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satunya adalah reksadana pendapatan tetap. Apa itu reksadana pendapatan tetap dan apa saja keuntungan yang bisa didapatkan? Sebelum membahasnya, jangan lupa subscribe Halo Edukasi dulu ya. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang lebih dari 80% investasinya dialokasikan untuk obligasi atau surat utang. Surat utang dan obligasi di sini bukan sembarangan, melainkan surat utang dan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan secara rutin memberikan imbal hasil. Manajer investasi yang mengelola portofolio reksadana ini umumnya akan menginvestasikan kembali imbal hasil yang didapatkan sehingga kinerja reksadana ini menjadi lebih maksimal. Oleh sebab itu, reksadana ini disebut reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, presentasi imbal hasil yang lebih tinggi daripada deposito dan reksadana pasar uang. Imbal hasil reksadana pendapatan tetap bisa sekitar 7% sampai 9%. Tentu nilai ini lebih tinggi dari imbal hasil deposito yang kurang lebih 5% atau reksadana pasar uang yang berada pada kisaran 6%. Bisa dimulai dengan modal kecil, sama seperti reksadana jenis lainnya. Beberapa produk reksadana pendapatan tetap bisa dibeli hanya dengan uang Rp10.000. Jadi daripada beli es teh 2 bungkus, uang Rp10.000 kamu bisa dibelikan reksadana jenis ini. Tidak perlu lagi memikirkan strategi investasi yang rumit. Setiap jenis reksadana, termasuk reksadana pendapatan tetap, dikelola oleh manajer investasi yang telah terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga kita bisa terbebas dari investasi bodong dan investasi yang rumit. Kita tinggal memberi produk reksadana dan nanti manajer investasi yang akan mengurus sisanya. Berbeda dengan deposito, reksadana dapat dicairkan kapanpun, asalkan masih hari bursa, yaitu Senin sampai Jumat dan bukan hari libur. Dan tidak akan dikenakan uang penalti apabila menarik uang sewaktu-waktu. Namun demikian, lama pencairan dana ini bervariasi, dari 2 hari hingga 1 minggu. Sehingga kiranya reksadana kurang cocok untuk menyimpan dana yang difungsikan untuk keperluan yang sangat mendadak. Prinsip high risk high return masih berlaku pada investasi dalam produk ini. Artinya, karena return yang ditawarkan reksadana jenis ini lebih tinggi daripada reksadana pasar uang ataupun deposito, maka tingkat risiko yang harus dihadapi oleh investor jadi lebih tinggi juga. Secara singkat, hal ini disebabkan karena lebih dari 80% portofolio investasi reksadana jenis ini adalah untuk surat utang jangka menengah, yaitu lebih dari 1 tahun, yang mana dalam jangka waktu sepanjang itu, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan tersebut antara lain, penurunan harga surat utang yang menyebabkan penurunan nilai unit penyertaan reksadana, risiko likuiditas yang harus dihadapi oleh manajer investasi apabila pada suatu waktu banyak investor yang menjual reksadana miliknya secara bersamaan. Risiko yang terjadi apabila perusahaan asuransi yang menjamin reksadana tersebut tidak bisa segera membayar ganti rugi atau membayar ganti rugi tetapi dengan nilai yang lebih rendah. Risiko ini disebut resiko one prestasi. Dana yang diinvestasikan oleh investor ke reksadana bukan termasuk produk perbankan, sehingga investor tidak bisa mengajukan klaim ke lembaga penjamin simpanan atau LPS ketika tiba-tiba dana yang mereka investasikan hangus begitu saja. Dapat disimpulkan bahwa investasi reksadana pendapatan tetap adalah investasi yang cukup menguntungkan dan berisiko. Oleh karena itu, investasi jenis ini cocok digunakan sebagai tempat menyimpan dana yang ingin digunakan untuk keperluan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Selain itu, investasi jenis ini juga cocok untuk digunakan oleh para investor pemula, sebab investor pemula tidak perlu mengeluarkan banyak usaha dan belajar mengenai dunia pasar modal. Reksadana pendapatan tetap juga bisa dibeli hanya dengan modal yang kecil, sehingga apabila masih ragu, kerugian yang ditanggung pun setidaknya lebih rendah. Yang terpenting, investasilah dengan uang dingin, yaitu uang nganggur atau uang yang tidak akan dipakai dalam jangka waktu tertentu. Jangan sampai karena tidak ingin ketinggalan investasi, malah menggunakan uang yang memang sudah dialokasikan untuk hal lainnya, atau sampai berhutang. Jangan sampai ya. Nah, jika teman-teman ada yang sudah memulai investasi reksadana, bisa tulis pengalamannya di kolom komentar ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini, semoga menambah ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kamu agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi.
Sampai jumpa.